Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan belajar mengenai teknik penulisan bagian penutup pada suatu makalah, yaitu teknik penulisan kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Memuat penafsiran atau pemaknaan secara menyeluruh terhadap isi, sehingga kesimpulan bukanlah sebuah rangkuman, melainkan berupa jawaban yang mendasar atas rumusan masalah yang diajukan pada bab sebelumnya atau pada bab 1. Kesimpulan harus sejalan dengan masalah dan tujuan dari penulisan makalah yang ditetapkan. Teknik penulisan kesimpulan dapat dilakukan melalui dua bentuk, bisa dengan bentuk butir 1, 2, 3, 4, 5 dan bentuk isai padat atau bentuk penulisan paragraf. Jadi kesimpulan bukanlah rangkuman, tetapi menjawab rumusan masalah. Sederhananya, ketika kita menetapkan tujuan umum dan tujuan khusus, maka kesimpulan itu adalah menjawab tujuan. Apabila kita merumuskan tujuan ada 5 poin, maka dengan mudah kita akan membuat kesimpulan sebanyak 5 poin. Ya, artinya kesimpulan adalah menjawab tujuan. Sehingga ketika kita menulis kesimpulan menjawab tujuan, otomatis akan menjawab rumusan masalah yang ditetapkan pada suatu makalah. Sehingga menjadi penting saat kita menulis makalah, menjadi penting kita menulis rumusan masalah dan tujuan dengan tepat. Kemudian saran. Saran merupakan bentuk tindak lanjut dari penulis makalah atas temuan yang telah dibahas sebelumnya. Saran harus berhubungan dengan isi makalah. Saran dapat ditujukan bagi para pembuat kebijakan, pengguna makalah, atau kepada penulis makalah selanjutnya. Intinya, saran ditujukan kepada orang yang kemungkinan akan membaca makalah atau tulisan kita. Sederhananya, saran adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh orang lain. Orang lain itu yang membaca makalah kita. Bisa dia perawat, bisa pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, atau masyarakat secara umum. Perlu diperhatikan bahwa saran bukanlah manfaat dan bukanlah tujuan, tetapi saran adalah sesuatu yang sebaiknya dilakukan oleh orang lain untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan pada makalah ini ataupun tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, misalkan kita menulis makalah mengenai faktor yang mempengaruhi kedatangan mahasiswa ke kampus. Ternyata ada sebagian mahasiswa yang selalu datang terlambat ketika akan kuliah di kampus. Nah, setelah dianalisis di dalam makalah, salah satu penyebabnya adalah karena mahasiswa terlambat bangun pagi. Sehingga saran apa yang perlu kita sampaikan kepada mahasiswa supaya dia bisa datang tepat waktu
perilaku ke kampus saat kuliah. Antara lain misalkan sarannya, hendaknya mahasiswa dapat bangun lebih awal agar persiapan ke kampus selesai lebih awal. Yang lain lagi, misalkan sarannya adalah sebaiknya mahasiswa bisa tidur malam tepat waktu atau tidur malam tidak terlalu larut sehingga pagi hari bisa bangun lebih pagi. Itu adalah saran. Apa yang harus dilakukan oleh orang lain untuk mengatasi atau mencegah masalah yang dibahas pada suatu makalah. Berikut kita berikan contohnya pada saat materi teknik penulisan pendahuluan, kita sudah menentukan rumusan masalah dan tujuan. Nah, bagaimana kesimpulannya? Nah, misalkan saat itu kita menulis tujuan penulisan makalah adalah yang pertama menggambarkan prevalensi COVID-19. Setelah ada di makalah, ditulis jelas di makalah, disimpulkan bahwa angka positif rate COVID-19 adalah 14,2%. Ini contoh kesimpulannya. Kemudian tujuan yang kedua menggambarkan konsep teori COVID-19. Kita tulis kesimpulan. COVID-19 adalah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Kemudian kemarin kita menentukan tujuan yang ketiga adalah menggambarkan perilaku memakai masker pada masyarakat. Ternyata dalam makalah berdasarkan berbagai hasil penelitian, kita bisa menyimpulkan sebanyak 75% masyarakat lalu memakai masker saat keluar rumah. Ini adalah contoh. Jadi kesimpulan adalah untuk menjawab rumusan masalah dan menjawab tujuan. Nah, cara menuliskan tentu saja tidak berbentuk tabel seperti tadi. Kita bisa menuliskan dengan butir-butir ataupun dengan bentuk paragraf. Contoh dengan butir adalah seperti ini. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 sesuaikan saja dengan tujuan penulisan makalah. Kemudian sarannya misalkan dari makalah yang sudah kita tulis, contoh saran kita bisa bagi-bagi ya. Misalkan kita tujukan saran untuk masyarakat, kita saran untuk pemerintah, kita saran untuk pembuat kebijakan, kita sarannya untuk perawat juga atau semua tenaga kesehatan. Berdasarkan hasil atau isi dari makalah yang kita tulis. Nah, karena tadi misalkan penggunaan masker baru 75%, saran apa yang kita sampaikan untuk masyarakat? Bagi masyarakat, hendaknya selalu menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi pemerintah, bagaimana agar supaya 100% masyarakat bisa menerapkan 3M? Nah, saran bagi pemerintah daerah adalah mengeluarkan aturan yang mewajibkan masyarakat untuk patuh 3M. Atau mau lebih detail, kita bisa tulis ada perbuk peraturan bupati misalkan. Dan kemudian ada sanksi bagi masyarakat yang tidak mengikuti aturan. Kemudian karena kita perawat, kita juga tulis saran bagi perawat, senantiasa tidak bosan-bosan untuk selalu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perilaku pencegahan COVID-19 melalui berbagai pertemuan, mungkin ada pertemuan di berbagai tempat tinggalnya misalkan ya, pertemuan ibu-ibu PKK misalkan ya, ataupun melalui media-media sosial yang dimiliki oleh semua perawat. Sehingga harapannya nanti masalah bisa teratasi. Baik, demikian mengenai teknik penulisan bagian penutup, kesimpulan, dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.